tandanya. Jadi misalkan X minus VT itu ya. Jadi itu ada tanda minus di situ, artinya dia berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif, maka dia selalu kita tinjau bahwa gelombang itu merambat ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kalau misalkan ke Y berarti ke arah atas. Kalau ke Z berarti ke arah Z positif. Seperti itu. Jadi apabila minus, sebaliknya. Saya kira ini sudah paham. Nah, terus kemudian solusinya adalah ini ya. Jadi solusinya dari persamaan gelombang itu adalah Fx plus minus Vt. Yang mana V itu adalah seberapa cepat gelombang itu merambat. Ya, misalkan kita ngomong gelombang sound, berarti cepat merambat sound di suatu medium tersebut. Nah, kalau di fenomena gelombang bisa kita pakainya Cw, itu sama dengan V juga. Karena kita ngomongin sesuatu yang sama, yaitu cepat merambat. Nah, sementara cahaya itu dia merupakan suatu gelombang elektromagnetik, maka dia akan mengikuti prinsip electricity dan magnetisme ya, bagaimana medan elektrik dan medan listrik mempengaruhi satu sama lain, sehingga dia terjadi saling memberikan trigger dari medan elektrik ke medan magnetik seterusnya, sehingga dia merambat ke arah kanan misalkan, atau ke Z, atau misalkan atau ke arah yang lain, seperti itu. Oke, nah ya, jadi ini solusinya ya. Kalau kita lihat solusinya, ini agak saya skip saja. Ini karena ya. Jadi solusinya adalah seperti ini ya. Kalau kita ngomong gelombang cahaya, apabila kita melihat persamaannya ya. Jadi persamaannya adalah hasil penjumlahan dari turunan ya, turunan dari tiap-tiap gelombang, tiap-tiap fungsi. Nah, jadi misalkan saya punya Fx plus minus Vt, taruhlah kita tulis Fu, maka dengan menggunakan general ya, jadi misalkan du per dx sama dengan 1 du per dt itu adalah V ya, karena kalau U-nya itu adalah X plus minus Vt, maka ketika dou diturunkan terhadap T, maka tinggal koefisien V. Ya, jadi nilai V ini adalah kecepatannya. Nah, dengan mengubah nilai df per dx itu menjadi df per dou dikalikan dengan dou per df, yang mana dou per dx itu adalah 1, maka kita mendapatkan df per dou. Nah, ini biasanya turunan pertama terhadap posisi, yang du per dt turunan pertama terhadap waktu. Jadi selalu gelombang itu persamaan umumnya adalah bagian kiri itu adalah turunan pertama terhadap waktu, turunan kanan, sebelah kanan biasanya turunan terhadap posisi ya, dan seperti itu. Jadi selalu sama dengan persamaan diferensial seperti itu. Nah, sehingga nanti solusinya adalah bisa kita lihat ya. Solusinya adalah ketika df per dou ya, yang ini adalah V df per dou, karena dou per dot itu adalah V, maka bisa kita tulis bahwa do kuadrat F per do X kuadrat ya, itu akan sama dengan do kuadrat F per dou kuadrat. Nah, atau bisa ditulis bahwa do kuadrat per do T kuadrat itu sama dengan V kuadrat do kuadrat F per dou kuadrat. Di sini ada V kuadrat karena yang bagian turunan keduanya ya, itu akan menghasilkan V kembali, sehingga V-nya adalah dikuadratkan. Ini turunan pertama, ini turunan keduanya, ini turunan pertama. Ketika diturunkan sekali lagi, maka dia akan menjadi V kuadrat. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke persamaan yang awal tadi, ya, do kuadrat F per do X kuadrat ini adalah turunan kedua terhadap posisi, yang ini turunan kedua terhadap waktu. Kita substitusikan sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilainya. Ya, ini tinggal disubstitusikan, maka kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ya. Nah, sehingga do kuadrat si per do X kuadrat ya, itu tadi turunan pertama fungsi gelombang ya,
fungsi gerakan terhadap X, yang ini terhadap waktu. Yang mana VT yang bisa kita lihat tadi, yang mana dia adalah rambat gelombang, ya, gelombang apapun ya, baik mekanik ya, ini. Jadi baik mekanik ataupun gelombang yang lain. Nah, termasuk gelombang elektromagnetik yang kita pelajari sekarang, sehingga di sini ada 1/V kuadrat, ya, itu akan bisa kita tulis mu dikalikan dengan E. Karena kita tahu bahwa kemarin kalau kita belajar adalah mu sama E itu memiliki kaitan erat dengan cepat rambat gelombang. Ya, jadi E itu adalah permeability, mu itu adalah permeability atau permeabilitas, epsilon itu adalah permisivitas. Ya, sehingga 1/V kuadrat tadi diganti dengan mu dikalikan dengan E. Karena kemarin kalau kita ngomong CW atau V atau C itu sama dengan 1/1 per ini. Seperti itu. Nah, ya. Ini ya, jadi V itu cepat lambat gelombang, itu omega per K. Jadi frekuensi angularnya dibagi dengan bilangan gelombangnya, atau 1/akar epsilon dikalikan dengan mu. Nah, sehingga ketika nilai V ini masuk ke sini akan menjadi 1/V kuadrat, dan itu adalah persamaan yang sebelumnya. Jadi ceritanya adalah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga dengan konsep seperti ini, ya, konsep persamaan diferensialnya seperti ini, kita bisa mencari solusinya seperti kita saat belajar fenomena gelombang untuk mencari solusi osilasi harmonik sederhana, ya. Jadi solusinya adalah kita skip saja, omega x, t sama dengan a cos kx plus minus omega t minus theta, yang mana theta ini nanti akan merupakan beda fasa dari setiap gelombang, ya. Jadi K itu adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi. Bilangan gelombang selalu identik dengan arah propagasi, sementara frekuensi akan selalu berhubungan terhadap seberapa banyak waktu yang dibutuhkan gelombang ketika merambat, misalkan dalam 5 detik. Nah, kalau X berarti dalam sejauh 10 meter. Nah, itu kaitannya adalah dengan K atau bilangan gelombang. Nah, dengan menggunakan identitas trigonometri, ya, jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini. Saya kira B cos Kx plus minus omega T plus C sin Kx plus minus omega. Nah, di sini karena kalau saya punya satu, ya, dengan kita mendapatkan nilai cos Z minus Y, ya. Yang ini kan ini Z, Kx plus minus omega T ini Z, minus theta ini berarti Y, ya. Jadi kalau kita menggunakan identitas berarti cos Z, cos Y, sin Z, sin Y. Nah, Z-nya adalah Kx plus minus omega T, Y-nya adalah theta. Sehingga kita bisa ganti semuanya Z dan Y dengan Kx plus omega T plus minus omega T dan theta, kita bisa mendapatkan persamaan yang akan ada di bawah ini. Jadi solusinya adalah sama, ya. Yang membedakan adalah di sini ada a cos theta, ya. Yang membedakan di sini adalah ada a cos theta, ya, yang mana theta itu akan sama dengan B, maka akan berlaku ini. Jadi kan ini kan dikalikan. Jadi a cos theta dikalikan dengan cos Kx plus minus omega T. Terus kemudian plus C, yang mana C itu adalah a sin theta dikalikan dengan sin Kx plus minus omega T. Ya, jadi solusinya akan sama seperti solusi yang di atas ini apabila nilai di bawah ini a cos theta sama dengan B dan a sin theta sama dengan C itu dipenuhi. Ya, jadi itu untuk gelombang, ya, saya kira review saja. Nah, terus kemudian ada yang namanya amplitude, ada yang namanya absolute phase, ya. Jadi misalkan contohnya amplitude, ya. Amplitude ya jelas ya simpangan paling besar, ya, atau kita bisa ketahui dari lembah dan puncak. Kemudian theta itu sama dengan nilai absolute phase. Nah, absolute phase itu adalah fasa mutlak, yang mana biasanya ketika nilainya di sini dia sama dengan 0, ketika di sini nilainya adalah 2pi per 3. Jadi nilainya bukan minus 35 derajat, tetapi kita anggap sebagai nilai absolutnya. Jadi nilainya selalu nilai positif. Nah, ya. Jadi misalkan ini fasanya dimulai dari
0 ya, karena di titik 0 dia memiliki amplitudo maksimumnya. Kalau di sini di titik 2pi/3, yang mana panjang dari sini sampai sini adalah 2pi/lambda. Kalau kita lihat berarti dia adalah satu gelombang. Dari sini ke sini. Ya. Oke, itu jadi 2pi/k itu adalah lambda, satu panjang gelombang. Dari titik sini sampai titik sini. Amplitudo diukur dari titik 0 ke simpangan terbesarnya. Saya kira ini sudah dipahami. Terus kemudian ada wavelength, ada period. Ya, kalau kita ngomong wavelength itu ngomong spasial. Spasial itu adalah fungsi dalam X. Kalau temporal berarti fungsi dalam T. Berarti kalau kita ngomong gelombang panjang gelombang, ya kita berarti ngomongin nanti ada spasial, ya bisa kita hitung. Jadi misalkan panjangnya berapa, gitu ya, atau bilangan gelombangnya berapa, atau wave numbernya berapa, atau k-nya berapa. Tapi kalau di temporal quantities berarti kita ngomong seberapa besar periode dari gelombang tersebut atau seberapa besar frekuensi dari gelombang tersebut. Jadi itu gelombang. Nah, ini terus kemudian ada yang namanya phase velocity ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi how fast is the wave traveling. Jadi phase velocity itu seberapa besar gelombang tersebut merambat. Ya. Kalau group velocity berarti nanti karena gelombang elektromagnetik itu merambatnya dalam kelompok-kelompok ya, makanya nanti dibedakan. Ada dia merambat secara kelompok sekian, tetapi kalau merambat sendiri-sendiri adalah phase velocity gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu sebagai pengantar dari gelombang ya. Saya akan lanjut. Ini saya kira udah. Ini nggak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3D ya. Mana tadi? Nah, 3D ya. Jadi kalau kita ngomong gelombang elektromagnetik terutama cahaya ya kita pasti ngomongnya 3-dimensional wave. Jadi misalkan a light wave can propagate in any direction in space. So we must allow the space derivative to be 3D ya. Jadi turunan pertama terhadap posisinya, turunan ditambah turunan kedua terhadap posisi X, turunan kedua terhadap posisi Y, dan turunan kedua terhadap posisi Z. Yang mana kalau bisa kita lihat di situ tinggal dijumlahkan saja. Karena ya kalau kita ngomong gelombang 2 dimensi pasti amplitudo dari gelombangnya tersebut mengarah ke 2 dimensi gitu ya. Jadi memiliki 2 amplitudo. Nah, kalau ketiga dimensi ya tinggal dijumlah. Makanya biasanya kalau saya mengilustrasikan gelombang 3 dimensi, nah itu biasanya kita harus memahami dulu gelombang 1 dimensi. Misalkan kita X dulu. Nah, misalkan X seperti ini dulu. Nah, ini nanti akan sama. Karena ini cuma yang membedakan adalah arah Y-nya saja. Ya, ini yang membuat pembeda. Jadi seperti itu. Sementara yang bagian sini itu sama. Ya. Kok sama, Pak? Ya, karena ini kita ngomongin waktu ya. Sementara kalau kita ngomong 3D, itu kita ngomongin spatial information atau spatial function. Ya, jadi fungsi spasial itu adalah koordinat ya. Nah, kalau ini menggunakan koordinat kartesian, nanti ada koordinat tabung atau koordinat bola. Kalau gelombang 3 dimensi biasanya tinjauannya adalah seperti itu. Nah, sehingga E-nya juga nanti ada X, ada Y, dan ada Z, dan kemudian sebagai fungsi waktu. Jadi dia sebagai fungsi X, sebagai fungsi Y, sebagai fungsi Z, atau sebagai fungsi waktu. Yang mana kalau misalkan kita ubah menjadi koordinat, ini kartesian, ini adalah polar, ya, atau koordinat bola ya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan E epsilon, E eksponensial I K dot R minus omega T. Ya. Nah, kita. Nah, sementara K itu merupakan Kx ya, yang mana bilangan gelombang pada arah X, bilangan gelombang pada arah Y,
bilangan gelombang pada arah Z, yang mana R itu adalah hasil fungsi dari X, Y, and Z. Gitu ya. Jadi ini adalah koordinat. Ya, ada. Jadi ini adalah arahnya, ini adalah besarnya. Besar vektor dari K. Nah, sehingga kalau di dot, berarti Kx dikalikan X, Ky dikalikan Y, Kz dikalikan Z. Nah, sehingga K kuadrat itu akan sama dengan Kx kuadrat tambah Ky kuadrat ditambah Kz kuadrat. Yang mana K itu merupakan vektor yang menyatakan magnitude. Ya, yang mana K-nya saja maksudnya bukan K ada topinya ya. Jadi itu ngomongin magnitude. Nah, X-nya yang kecil-kecil ini dia menunjukkan direction ya. Gitu. Nah, ini direction, ini adalah magnitude. Ya, jadi itu simbol saja magnitude. Kok jelek banget sinyalnya. Nah, seperti itu. Itu adalah gelombang tadi one dimensional, ini 3 dimensional. Nah, ini yang kita sangkut kemarin ya. Jadi dia merambat K itu ya, kita sebut plane wave ya, yang kita pelajari kemarin ya. Jadi dia untuk memudahkan kita dalam menggambar ya. Jadi setiap amplitudo itu diwakili seperti kertas yang dijajar gitu ya. Nah, dan dia merambat karena dia X sama Y sama Z, dan X sama Y dan Ia merambat ke arah Z, maka kita bisa lihat ya. Jadi ini seperti ada kertas, setiap amplitudo ada kertas ya, sehingga K itu arah propagasinya ke sana. Nah, biasanya kita gambar seperti gambar yang ini yang kita pelajari kemarin. Oke, itu reviewnya. Kalau dari saya itu. Terus, nah, real wave ya. Kalau tadi itu kemarin, hari ini tadi barusan kita ngomongin pemodelan gelombang. Bagaimana kalau misalkan realnya ya. Nah, realnya adalah kalau kita lihat a plane wave has flat wave front. Ya jelas ya, karena itu semacam kertas yang merambat seperti itu ke arah kanan. Nah, berarti dia ke segala ruangan, iya. Kalau misalkan X sama Y, berarti ya nilai X-nya ya akan mengikuti gitu ya. Nah, sehingga di sini nilai X dan nilai Y akan sangat-sangat panjang ya. Karena kita ngomongin plane, bidang Y, bidang Z kan panjang. Ya. Jadi sejauh sumbu X, jauh sumbu Z. Jadi semacam persegi yang infinitif tersebut. Ya. Dan ia juga memiliki nilai energi dan power yang infinitif. Kalau kita gambar di model yang tadi. Nah, tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Ya, kalau kita mancarkan sinyal HP pun tethering itu terbatas. Padahal ya kalau kita gambar harusnya sinyal tethering dari HP kita itu ya bisa kita gambar sebagai gelombang 3 dimensi dan kita gambar sebagai plane wave. Tetapi dia terbatas oleh jarak dan terbatas oleh energi dan daya. Nah, sehingga kalau kita ngomongin real wave is more localized. Ya, jadi dia akan terlokalisir pada spasial tertentu atau pada posisi tertentu atau pada jarak tertentu. Ya. Nah, ini misalkan saya contohkan adalah laser. Karena kita ngomong gelombang elektromagnetik yaitu cahaya. Jadi laser itu plane wave, iya plane wave. Nah, tapi di sini kita bisa localize. Ya, localize-nya gimana, Pak? Nah, ini caranya adalah dengan eksponensial minus X kuadrat plus Y kuadrat per omega kuadrat. Dengan catatan bahwa ketika saya punya laser titik, ya, misalkan, kok nggak bisa annotate? Ya, misalkan saya punya laser yang saya tembak gitu ya. Saya punya laser, ya. Kan ini kan taruh sinyal laser ke sana. Nah, itu kan bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, dia akan ada bayangannya ke samping ya. Jadi seperti ini ya. Kalau gambar seperti bawah ini, jadi yang paling tengah adalah terang, kemudian dia lama-lama memudar. Nah, itu kalau kita plotkan itu bentuknya adalah seperti ini. Dan ini yang kita kenal sebagai Gaussian ya. Jadi
Kerapel seperti ini adalah Gaussian, yang mana di tengah ini memiliki amplitude tertinggi, makin ke sana makin ke samping X-nya bertambah panjang, ya, ke kanan dan ke kiri dia nilai amplitudenya dia makin memudar, dan gambar adalah seperti ini. Nah, ini yang dimaksud adalah localize, ya. Jadi kita nggak hanya ngomongin tadi, ya, kita harus mengacu pada has infinite energy and power, ini adalah tidak eksis. Seperti itu. Jadi ini akan terlokalisir, ya, hanya pada jarak ini aja. Jadi bukan sepanjang sumbu Y dan sumbu Z, tetapi hanya pada Y dan Z tertentu. Nah, ini misalkan Y-nya dari sini sampai sinilah kiranya, ya. Jadi lokalisasinya sampai sini, ini Y, berarti X-nya berarti juga sama, ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi X-nya terlokalize di sini, Y-nya terlokalize di sini, ya. Nah, jadi laser beam spot on the wall in dark room itu akan terlokalize. Nah, itu adalah real wave-nya. Ya. Meskipun kita ngomong bahwa ini laser adalah plane wave. Plane wave itu kalau kita gambar saja. Tetapi di real wave, plane yang namanya plane tadi, ini must be localized. Kalau enggak ya enggak ada gitu, ya. Enggak ada gelombang yang sangat-sangat benar-benar memiliki nilai energi dan power itu infinitif sehingga dia sangat-sangat panjang, ya, dan tidak terlokalisir pada suatu posisi atau jarak. Itu, nah ini saya kira nggak perlu. Nah, ini yang 3D kemarin, yang slide saya kemarin, ya. Jadi di sini ada E0, ada Y, E0Z, ya. KX-nya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang saya akan ngomong terkait dengan, sebentar. Kok nggak bisa? Kok bisa balik, ya? Saya ngomong nge-review kembali terkait dengan persamaan Maxwell. Nah, ya, ini sebagai pengingat saja, ya. Karena banyak mengulang di optika. Sebelum nanti kita ngomong interaksi dari dua gelombang. Jadi interaksi dari dua gelombang tentunya kita ngomong superposisi. Terus nanti ketika kita sudah tahu superposisi dari dua gelombang, berarti nanti kita ngomong interferensi, terus kita ngomong difraksi, kita ngomong polarisasi yang terakhir. Nah, itu semua adalah wave optik atau optika fisis, ya. Istilah lainnya adalah wave optik. Jadi kita semua tinjaunya adalah cahaya sebagai gelombang. Ya. Jadi ini saya share, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong persamaan Maxwell, ya. Jadi kalau kita ngomong persamaan Maxwell, ya, kita kembali lagi, ya. Ada istilahnya Courant, ada istilahnya divergence, ada istilahnya gradient. Nah, ini mohon jangan dilupakan, ya. Jadi divergensi dari suatu vektor, gradient dari suatu vektor, Courant dari suatu vektor. Ya, kalau gradient itu biasanya seperti ini, ya. Kalau divergensi dia adalah ini dikalikan dengan misalkan vektor A. Kalau Courant berarti misalkan operasi gradient dikrosskan dengan vektor tersebut. Nah, ya. Nah, ini adalah basic dari persamaan Maxwell karena ia merumuskan pakai Courant dan gradient. Ya, jadi ini, ya, gradien itu apa? Berarti turunan pertamanya fungsi tersebut terhadap nilai-nilai atau sumbu-sumbunya. Ya, di sini gradien dari suatu vektor. Kalau misalkan gradien vektor A, berarti kalau saya tulis gradien dari suatu, misalkan saya punya F sama dengan 3XYZ tambah dan seterusnya. Berarti ketika cari gradiennya adalah, ya, bentuknya adalah seperti ini nanti. Ya, harus diturunkan terhadap X. Ya, gradien itu adalah fungsi skalar yang mana turunan pertama terhadap X tadi, ya. Jadi misalkan saya punya gradien dari F. Nah, ini tanpa dot, ya. Jadi kalau tanpa dot itu gradien. Kalau ada dot itu nanti jadinya adalah divergensi. Nah, ya, jadi misalkan saya punya punya kurvatur seperti ini, ya.
seperti yang kita lihat di gambar, saya memiliki fungsi fx, y. Ya, yang mana x, y itu adalah posisi. Berarti kalau saya lihat di sini, berarti kalau kita cek, kita kita tarik garis hayal gitu ya. Untuk biasa kita ngomong itu adalah garis hayal yang menentukan arahnya atau slope-nya. Slope paling kecil. Jadi biasanya saya kalau ngomong gradien itu adalah saya punya mesin pemanggang ya, yang mana ia merupakan fungsinya temperatur ya. Jadi dalam ruangan pemanggang mesin tersebut terdiri dari nilai-nilai temperatur yang berbeda ya. Jadi misalkan mesinnya seperti ini pemanggangnya. Nah, di sini adalah termostatnya untuk memanaskan, maka otomatis temperatur di sebaran ini ya akan berbeda. Nah, terus kemudian saya naruh kue di suatu posisi. Taruhlah di posisi ini. Nah, terus kemudian saya akan mencari seberapa besar perubahan suhunya. Nah, misalkan ini saya geser ke kanan, oh ternyata ini suhunya di sini sangat-sangat besar. Nah, di situ ada yang namanya slope. Ya, jadi steep slope ya, atau disebut sebagai direction. Nah, itu adalah artifisis dari gradien itu sendiri. Ya, jadi misalkan ini kalau kita lihat ya, nah ini adalah kemiringannya ke sana, sehingga ini adalah gradien dari fungsi fx, yang mana fx, y itu adalah kurvatur dari ini, seperti itu. Itu gradien ya, penting ya, diff, grad, curl, and all that ya. Ya, ini paling penting ya di di kalkulus vektor ya. Nah, jadi diff, grad, curl itu penting pada kita belajar ngomongin vektor. Oke, kita lanjutkan, itu gradien. Lah, nggak bisa. Salah. Nah, ini contohnya. Jadi ini maaf, tadi gradien, ini kurel ya. Jadi kalau bisa kita lihat, maaf, divergence ya. Divergence itu kalau kita ngomong divergence ya, berarti kita ngomongin nanti arahnya itu masuk apa keluar ya. Jadi kalau kita ngomong vektor, jadi kalau misalkan ada angin ya, menuju atau mendekati gitu ya. Terus kalau misalkan ngomongin kurel, seberapa besar ia berputar terhadap sumbunya ya. Jadi arahnya kalau kita ngomong kurel itu memutar, kalau divergensi itu menjauh atau mendekat. Jadi secara fisik gampangnya adalah seperti itu. Ya, ini contohnya kalau misalkan kita gunakan di optik ya. Jadi gradien itu bisa mendapatkan ini, karena ini adalah kita lihat nilai slope paling besar, sehingga dia bisa kita gambar misalkan antara slope-nya topi sama background ini sangat besar sehingga dia bisa dibedakan. Sementara ini warnanya sama ini berbeda sedikit sehingga dia tidak muncul garis di sini. Nah, itu contoh mengaplikasikan gradien. Ya. Jadi ini adalah kurel, jangan lupakan ya. Jadi kurel dari F itu adalah nilai determinan dari X, Y, Z dot per dot X dot per dot Y dot per dot Z, yang mana bawah adalah of Fx, Fy, dan Fz. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin kurel, kita ngomong perputaran. Kalau ngomongin gradien, masuk dan keluar. Nah, ini adalah Maxwell ya, yang kita gunakan. Yang pertama adalah persamaan menggunakan gradien. Maaf, menggunakan divergensi. Ya, jadi divergensi dari E sama dengan 0, divergensi dari B sama dengan 0, sementara kurel dari E itu akan sama dengan minus do B per do T. Karena kita tahu bahwa ketika dia terdapat perubahan flux magnetik terhadap waktu, maka akan mengakibatkan adanya perputaran yang menghasilkan medan listrik. Ya, jadi kalau misalkan saya medan magnetnya, contohnya ini adalah kalau kita ngomongin generator atau dinamo ya, jadi itu fluxnya kan diubah-ubah terhadap waktu sehingga nanti menghasilkan nilai E yang bolak-balik ya. Jadi arus GGL induksi yang bolak-balik. Sementara arus itu adalah electricity ya. Ya, electricity. Makanya kan bentuknya bolak-balik. Nah, jadi kalau terdapat perubahan medan listrik terhadap waktu,
maka juga akan mengakibatkan adanya perputaran dari medan magnetik ya. Contohnya begini ya, kalau saya di sini ya, jadi misalkan ini adalah I, ya, taruhlah di sini adalah medan listriknya yang berubah terhadap waktu, maka dia nanti akan muncul perputaran. Jadi ketika ini arahnya balik ke bawah, maka dia mutarnya juga akan berubah. Nah, itu adalah arti fisis dari persamaan Maxwell. Ya. Sehingga dengan menggunakan keempat-keempatnya ini, ya, kita bisa memodelkan gelombang yang bukan gelombang mekanik, kita bisa mempelajari cahaya yaitu gelombang elektromagnetik. Ya, tapi tentunya dia harus diasumsikan berada pada ruang vakum sehingga nilai ini sama ini adalah mu 0 atau epsilon 0. Yang mana ini adalah berlaku hanya di ruang vakum. Itu adalah persamaan Maxwell yang kita gunakan di optik. Ya. Kalau di photonics nanti ada tambah lagi ya, kalau selain Maxwell, karena kita kalau ngomong Maxwell itu ngomongin gelombang ya. Kalau ngomongin optika geometri, kita ngomongin ya Huygens dan seterusnya. Tapi kalau di photonics nanti ada photoelectric effect dan seterusnya. Karena dia ada bukan ada ya. Bermula dari fisika modern saat efek fotolistrik ditemukan. Nah, jadi itu setiap ada perubahan E akan mengakibatkan perubahan B, setiap perubahan B akan mengakibatkan perputaran di B, di E dan seterusnya, sehingga gelombang itu akan merambat. Seperti getarannya itu akan merambat. Jadi itu jadi nantinya akan seperti ini, yang mana nanti E arah propagasinya E terhadap arah propagasinya B ketika dikroskan akan mendapatkan nilai vektor K, yang mana K tadi adalah arah dari propagasi gelombang, seperti itu. Jadi misalkan arah E-nya ke atas, arah B-nya ke samping, maka otomatis K-nya akan ke depan, seperti itu. Apabila yang satunya naik, yang satunya turun, atau yang satunya naik, yang satunya ke kiri, maka akan menghasilkan arah kemana. Menggunakan konsep cross ya. Jadi cross biasanya, kalau cross itu kan kita ngomong I, J, K ya. Jadi biasanya gini ya. Jadi selalu akan berputar seperti ini. Atau arah X, arah Y, arah Z. Jadi kalau ke sini cross, arahnya ke sini. Kalau ini ke sini cross, arahnya ke sini. Dan sebaliknya. Nah, itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, kemarin kita juga membahas pointing vector ya. Saya kira pointing vector itu adalah konsekuensi dari gelombang yang merambat, makanya kita harus bisa mengukur seberapa besar densitas energi pada gelombang tersebut ya. Jadi misalkan saya punya luasan A ya. Berarti nanti pointing vektornya nanti tinggal S ya, itu sama dengan C kuadrat epsilon 0 dikalikan dengan E dikeruskan dengan B. Ini saya kira di pertemuan kemarin sudah saya bahas, jadi saya skip saja. Nah, terus kemudian ada yang namanya irradiance. Kalau irradiance itu kita sudah mendapatkan pointing vector S. Ya. Nah, radian itu adalah rata-ratanya. Sehingga rata-ratanya muncul yang kemarin setengah ya. Yang dari persamaan saya yang minggu kemarin ada muncul setengah yang merupakan ini nanti konsekuensi dari average dari S. Itu disebut sebagai irradiance. Nah, jadi misalkan cos kuadrat omega T minus A berarti setengahnya ada di sini. Ya, itu adalah I, irradian. Ya, jadi irradian itu, nah jadi di sini ada setengah C dikalikan epsilon 0, berarti epsilon 0 dikalikan dengan conjugate-nya apabila dia different polarization itu misalkan polarisasinya yang satu ke arah sebaliknya atau yang satu ke arah misalkan satu ke arah X dan satunya ke arah Y ya, berarti otomatis pengalinya adalah seperti ini. Karena kita tentu tahu bahwa ketika ini dikalikan dengan ini ya,
apabila nilainya misalkan epsilon nolnya itu misalkan E1 tambah E0X-nya itu adalah E1 tambah E2, berarti kita bisa tulis E1 ditambah 2 RE2. Nah, ini adalah konsep iradians yang mana di sini ada I1 ya. Jadi kalau saya punya punya dua gelombang ya. Jadi ini gelombang pertama. Nah, ini gelombang kedua. Nah, di sini ada hubungan CERE E1 plus E2. E1 dikalikan dengan E2. Ini adalah konsekuensi adanya pointing vector tadi. Jadi tidak hanya dijumlahkan saja intensitasnya. Jadi kan saya punya gini lah. Saya punya gelombang misalkan saya punya cahaya center. Saya punya center 2 gitu ya. Nah, terus ketika saya nyalakan ke sana, nah ini nilai I1 sama I2 atau I total itu tidak hanya I1 ditambah I2, tetapi ada ini. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari akibat adanya bukan hubungan, adanya pertemuan antara dua intensitas tadi. Nah, nanti kita belajarnya dalam bab interferensi. Jadi antara I1 tambah I2 itu ada tengah-tengahnya gitu ya. Jadi nilai totalnya tidak hanya dijumlahkan. Beda kalau misalkan saya ngomong power ya. P1, terus satu lagi punya P2. Nah, ini kan tinggal totalnya adalah P1 tambah P2. Tetapi kalau I1 ditambah I2 berlaku hanya jika dan hanya jika tidak ada interferensi pada gelombang tersebut. Tetapi ketika gelombang itu elektromagnetik, pastinya nanti akan sangat rentan fenomena interference. Jadi kita kembalikan ke konsep umumnya. I1 ditambah I2 ditambah interferensinya. Jadi itu kalau dari saya pada kesempatan ini sebagai pengantar, siapa guyu? Halo? Ya. Jadi apabila warnanya berbeda ya, I1 tambah I2. Nah, apabila incoherent ya, kolornya berubah, berarti dia I1 tambah I2. Apabila coherent, I1 tambah I2 ada bagian ininya. Ini kalau satu warna, ya satu warna berarti kan frekuensinya sama gitu ya. Kalau beda warna frekuensinya berubah. Artinya kalau gelombang satu sama lain warnanya tidak sama gitu ya, frekuensinya tidak sama, kalau dijumlahkan ya berarti tinggal penjumlahan gitu ya. Jadi tinggal I1 tambah I2. Apabila warnanya sama, ini akan jadi masalah gitu ya. Karena di sini ada yang namanya CERE E1E0. Nah, biasanya itu disebut sebagai coherent. Derajat nanti ngomongin koherensi. Jadi kalau ngomongin koherensi itu fotonnya itu sama semua, dalam satu gelombang itu sama semua, fasanya sama semua. Nah, sehingga di sini harus dijumlahkan nilai ini. Ya. Jadi interference only occur when the waves have the same color and polarization. Ya dia. Jadi dia harus menggunakan gelombang pada warna yang sama dan arahnya yang sama. Jadi arahnya ketika lurus ke arah sana, ke arah depan, berarti ketika gelombang satunya diarahkan ke arah depan dan warnanya sama, sangat mungkin nanti akan terjadi fenomena apa yang kita sebut sebagai interferensi. Tetapi kalau tidak, misalkan saya punya laser biru sama laser hijau diarahkan ke satu waktu sama, karena ini warnanya berubah, maka ya iradiansnya tinggal I1 tambah I2 saja gitu ya. Karena kan gabung di situ. Tidak ada interferensi. Ya. Jadi seperti itu. Di interferensi hanya same color sama coherent addition. Makanya nanti kalau kita di teknik optik, laser itu sangat-sangat penting ya, karena kita bisa memanfaatkan memanfaatkan nilai koherensinya tersebut untuk berbagai macam keperluan. Jadi itu mungkin kalau dari saya sudah memberikan tugas di classroom ya. Jadi mohon itu dikerjakan sebagai saya nggak ngomong kuis, tapi itu mohon dikerjakan sendiri karena
saya akan mengecek pemahaman Anda ya. Pertanyaannya mudah ya. Pertanyaannya mudah dan sebenarnya beberapa sudah dipelajari di mungkin di SMA atau di fenomena gelombang atau di fisika 1 ya. Itu sebagai tolak ukur saya sebelum nanti saya membahas optika fisis secara lanjut. Karena di 2 minggu pertama ini memang sesuai rencana perkuliahan sesuai RPS itu kita mengulang kembali apa itu gelombang, terus kemudian apa itu gelombang elektromagnetik ya, terus bagaimana perilakunya, parameternya apa saja, baru kemudian kita ngomong optikanya, optika fisisnya. Kita ngomong interferensi, kita ngomong superposisi, kita ngomong derajat koherensi, terus kita ngomong difraksi, kita ngomong polarisasi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin sekiranya itu dari saya, tidak perlu lama-lama. Jadi tugasnya sudah saya set, saya kurang lupa jadi mungkin dikumpulkan kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 6, sekarang tanggal berapa? Kalau nggak tanggal 6, tanggal 7 ya. Jadi saya beri waktu sekitar 3 hari untuk mengerjakan. Ada 9 soal. Jadi yang soal 5 di awal adalah konsep. Sisanya adalah soal pemahaman terkait penerapan teori persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Ya, monggo ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi itu saja ya. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti kuliahnya 33 orang. Absennya tadi kalau tidak salah sudah di-share sama Mas. Kok hilang? Monggo di-share lagi absennya, presensi online 228543 ya. Belum saya ganti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup ya, karena saya ada agenda yang lain. Terima kasih. Hati-hati semua.